Terus menawi kawula matur, kawula saestu asik sinau, saestu wonten iki wonten ingkang kawula hormati Kang Angga Jaya punika sesepuhipun Pandeng Waring. Piyambakipun mendel. Boten tek kersa anu Mbak Bawa, boten tek kersa matur. Tapi bahasane pakai bahasa hati. Nah, kawula cara wonten kenegaraan ngoten anu eksekutifipun. Jadi namung tukang prito. Terus sesepuh saking Ikatan Guru Spiritual Nusantara kawula ketangaken kanca-kanca saking Trenggalek menika Kang Mas Rakian Unggara punika saking Karesian saking Probolinggo. Wau kawula mireng banyak hal tentang Sangkan Paraning dumadi karena memang masing-masing memiliki makna yang berbeda. Pangapunten Mbak Bapak, ini kita hanya sekedar bercerita ya. Trenggalek mungkin sami kali Tulungagung. Kalau kita baca sejarah, Trenggalek dimulai dari tahun 900-an dengan adanya prasasti Kamsyaka. Tahun 900 yang dikasih oleh panjenenganipun Bu Sindok tentang bagaimana kita harus menghormati tanah suci di Kampak. Kampak itu ada lebih luas dari Trenggalek sekarang. Nah, kita semuanya harus belajar kepada sangkan. Mungkin sangkan yang ada di kita sementara itu ya dari leluhur Jawa sendiri. Yang di sebelah saya kenalkan satu persatu dulu. Yang di sebelah kanan merokok beliau, punika naminipun Mas Angga Jaya. Kang Angga Jaya menika sejatosipun kewatah konco-konco sinaunipun Mbak Bawa. Terus kawula matur ingkang digulang namung resik ati. Saking resik ati ya rambutnya langsung sempat dicukur. Ngegulang ing kalbu. Piyambakipun memang keahliane wonten niku nek keahlian diskusi mungkin konco-konco remang. Terus menika ingkang sampingipun Mbak Maya, menika salah satu orang yang sekarang lagi belajar kemana? Belajar ke dalam diri kita sendiri. Kita bersama-sama ada di sini sesungguhnya adalah juga membersamai kita supaya belajar bersama-sama. Kami sesungguhnya sangat ingin sekali mengerti. Kalau tadi saya sudah sampaikan Banteng Waring itu sesungguhnya hanya, sekali lagi kami matur hanya. Karena apa? Karena bagian-bagian dari sejarah, bagian-bagian dari kepercayaan leluhur itu banyak sekali. Banteng Waring hanya salah satu penerus leluhur kita era-era Pangeran Diponegoro yang melarikan diri ke Trenggalek. Jadi kan sesuatu yang luar biasa besar, tetapi dia atau beliau Mbah Angga Jaya merupakan salah satu penulis tinta dari Trenggalek sejarah maksud kawula. Yang saat ini paling penting mungkin malam ini kita diskusikan, selain nanti saya ingin mendengarkan dari teman-teman sesepuh-sesepuh Ikatan
guru spiritual Nusantara, kita mengetahui sekarang bahwa serbuan budaya asing, teologi budaya asing, ideologi budaya asing, menika benar luar biasa. Dan yang paling penting dari era-era kekinian kita, apa perkumpulan-perkumpulan yang kita bentuk ini, apa implementasinya untuk masyarakat kekinian? Apakah kita sudah mengkader anak-anak kita? Apakah kita sudah mendidik anak-anak kita menjadi orang yang mungkin berbudaya Jawa atau memiliki spirit yang berbeda? Sekarang yang saya mengerti, spirit itu adalah semangat spiritual, tentu saja semangat dari dalam diri dalam rangka pencarian. Kalau spiritual Nusantara ya pencarian jati diri Nusantara. Ada berbagai macam kepercayaan. Kebetulan kita juga membentuk namanya, kalau di Trenggalek ada namanya Kadang Dekat. Kadang menika dulu, dekat menika singkatan dari Dewan Kebudayaan dan Adat Trenggalek. Pentingnya apa? Yang kami lakukan adalah kita membersamai mereka-mereka. Kita membersamai suara-suara yang tidak mampu bersuara. Kita membersamai mereka-mereka yang selama ini mau beribadah tetapi tidak berani beribadah. Kita membersamai mereka-mereka yang mau melakukan sesuatu, meneruskan tradisi-tradisi leluhur tetapi tidak punya guidance. Kita membersamai mereka. Sudah kita mulai. Kita juga membuat beberapa buku tentang sejarah yang kita temukan. Ada banyak buku-buku sejarah. Di Trenggalek kemarin ada pameran naskah kuno, dan itu kita mulai kaji. Jadi kita mengaji sejarah. Karena kita tidak ingin anak cucu kita kehilangan sejarah. Banyak orang pintar mengatakan kalau jika ingin menghancurkan nasionalisme kita adalah habisi sejarahnya, putuskan dengan leluhurnya. Dan disinilah peran kita setidaknya kami yang ada di Trenggalek. Kita mengatur berbagai pertemuan-pertemuan, mengatur berbagai macam sarasian yang kita bisa lakukan. Untuk apa? Supaya kita memiliki guidance. Pemerintah desa harus memiliki SOP dalam hal pelayanan adat dan budaya. Kita bersyukur sesungguhnya sudah ada peraturan Menteri Dalam Negeri tentang kebudayaan. Trenggalek kami bersyukur sudah ada peraturan tentang kemajuan budaya. Tetapi sekali lagi, kalau kita tidak mendesak, kita kalah dengan yang mayoritas. Sangat kalah dengan yang mayoritas. Kita kadang-kadang ke main-main aja ke umpamanya berkunjung ke tempat-tempat seperti itu, ya tempat seperti ini, mohon maaf, saya tidak bermaksud, masih tidak menggunakan bahasa Jawa, tidak menggunakan pakaian Jawa, karena seperti Ibu Wawa tadi matur, sesungguhnya sama seperti saya tidak menggunakan seperti Bapak Ibu yang harusnya sopan sekali. Karena tadi sesungguhnya saya ketemu dengan seseorang terus saya langsung diajak sini. Itulah kita implementasi. Bagaimana yang paling penting nanti mengimplementasikan apa yang kita percayai. Spiritual seperti apa yang Nusantara ini yang kita pilih. Oke, ada banyak spiritual di mana. Ada banyak yang terdaftar di, kalau di saya belum tahu di Tulungagung, kalau di Trenggalek mungkin ada sekitar 15 aliran kepercayaan. Saya belum tahu apa maksudnya spiritual itu aliran kepercayaan atau agama. Saya bisa dulu. Maka nanti biar diskusinya lebih bagus, saya ingin mendengarkan dari tokoh ikatan guru spiritual di sini, sehingga kira-kira ikatan guru spiritual itu akan seperti apa, terus ajaran apa, spirit Nusantara yang seperti apa yang ingin ditawarkan kepada rekan-rekan atau mungkin anak cucu kita. Karena itu penting. Di luar banyak orang yang setiap hari berdakwah, kita mendengar.
Pertanyaannya, kalau kita memiliki kepercayaan, ada spiritual kita yang gitu hebat, kita harus sampaikan seperti orang berdakwah, dan itulah ibadah kita. Maka monggo, siapa yang mewakili, kami ingin mendengar dan nanti kita berdialog dengan bagus sehingga kita bersama-sama saling nyengkuyung, saling menguatkan sehingga kita bisa mengerti apa kira-kira spiritual Nusantara seperti apa yang kita bikin, model apa. Apakah itu juga penggabungan dengan agama? Karena kalau penggabungan dengan agama nanti yang punya agama marah umpamanya begitu. Ya marah, karena pasti marah gitu. Apakah kita asli Nusantara yang seperti apa sih Nusantara itu? Monggo, matur sembah nuwun kawula waktu kawula tidak monggo. Monggo sini. Saya monggo. Bu Sulit. Monggo, monggo sinten mawon. Iya. Kita biar saling tahu saja. Monggo, Sedikit ya, Ivan. monggo, monggo. Ini sekjene biasa nih. Oh, section ini. Lek apa bunyi? Oh, badan kamu. Ini KTP Jawa Tengah. Oh, siap. Ada berapa provinsi? Masih 3, 4. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Matur sembah nuwun. Sedaya sesepuh ingkang dalu menika saged rawuh dhateng padepokan kawulaning Gusti dan sekaligus menika karena ikatan guru spiritual niku nggih dereng kagungan padepokan khusus sehingga disatukan dengan kawulaning Gusti. Jadi sudah sejak sebenarnya dulu awalnya teman-teman di sekitar Tulungagung yang sudah dari semula cinta budaya itu menyatukan rasa, menyatukan jiwa. Ternyata memang perkumpulan itu kalau satu frekuensi kan jadi ya Pak. Akhirnya sudah melalui berbagai proses dan alhamdulillah sekitar tahun 2019 ya kalau nggak salah itu kita berhasil meyakinkan masyarakat sekitar termasuk APH untuk saya bersama Mbah Kami dan para sesepuh itu mengurus sebuah izin di Kemenkumham Bapak. Jadi kita sudah berbadan hukum dengan aktuaris resmi saya menguruskan dengan Mbah Kami waktu itu. Sehingga dulu kalau kita berkumpul padahal tujuannya baik ya Pak. Menyatukan rasa untuk membangun spiritual dan semua ajaran dari leluhur itu jangan sampai punah gitu. Tapi kadang-kadang dulu APH itu kan negatif thinking zaman orang itu dikira kalau berkumpul nggak jelas itu dikira aliran baru ya. Terus alhamdulillah teman-teman itu sering berkumpul makin memiliki nilai-nilai dan makna jadilah Badan Hukum Kawulaning Gusti. Setelah itu makin menyebar saling mengenal antar kota bahkan antar provinsi. Diperbesar lagi Pak, lihat itu namanya Ikatan Guru Spiritual Nusantara. Jadi tetap berbekal jiwa dan roh. Kalau saya sendiri secara pribadi, spiritual itu sebenarnya kan sebuah roh kita. Ya. Seberapa besar nilai-nilai moral yang telah kita bangun berdasarkan keyakinan kepercayaan kita. Tentunya pasti heterogen ya Bapak. Kalau Islam ya harusnya spiritualitas sesuai syariat, sesuai akhir dan sebagainya dari agama Islam. Demikian, dan ini lintas agama Bapak. Jadi Ikatan Guru Spiritual Nusantara ini lintas agama, non politik dan murni benar-benar semua ingin menyajikan, memberikan kemampuan jiwa dan roh yang telah dibangun diyakini untuk manfaat bagi sekitar alam bahkan makin ke depan Pak, Ikatan Guru Spiritual Nusantara itu makin menemukan ternyata semua itu punya daya penyembuh Pak. Nah itulah satu bentuk nyata, implementasi nyata dulu Ikatan Spiritual Nusantara itu roadshow di Malang ya Pak ya, mulai dari Madura, Malang, Banten, semua sudah punya perkumpulan-perkumpulan dan waktu COVID itu sangat berperan banyak Bapak. Pada saat semua orang mungkin
miskomunikasi berobat ala medis itu kita teman-teman dari penyembuh spiritual Ikatan Guru itu banyak berperan. Dan alhamdulillah sekarang yang semua setelah COVID itu ada nggak berani ini ya Pak ya distancing itu Solo itu hingga sekarang masih eksis ya Pak. Jadi saya lihat di grup itu Solo terus eksis sampai kegiatan terakhir mungkin minggu kemarin ya Pak. Ya itu sering bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat, terus bikin kegiatan sosial sesuai kemampuan masing-masing. Dan alhamdulillah kalau yang dari segi kemampuan penyembuhan itu juga sudah mengurus izin punya STR Bapak. Di Tulungagung pun kita sudah banyak beberapa teman yang sudah disupport oleh dinas kesehatan dikeluarkan STR. Nah itu salah satu bentuk action yang nyata menurut saya memang dari kemampuan itu bisa manfaat buat. Tapi di luar itu Pak, sebenarnya energi, kemampuan teman-teman itu masih banyak yang belum sudah, tapi belum tertuangkan ya, tereksplor ya. Saya yakin dari niat baik dan itu memang sesuatu yang tidak bisa ditolak juga tidak bisa dicari. Memang itu hadiah ya Pak. Menurut saya kita itu yang berkumpul di sini sebenarnya itu adalah orang-orang istimewa yang telah diberi kelebihan dari yang lain. Buktinya kita juga bisa lah pasti kalau antar teman aja saling kenal apalagi untuk yang lain. Jadi kurang lebihnya Pak Ikatan Guru Spiritual Nusantara ini juga sudah berbadan hukum sekitar tahun 2020 ya Pak. Dan anggotanya menyebar bahkan lintas kota. Kalaupun kita itu di awal-awal dulu masih rajin Pak, ada kegiatan Ikatan Guru Spiritual dimanapun datang. Tapi ini memang inginnya mau menjalin itu lagi Pak, insya Allah. Dan kalau saya dari IGSN maupun KG, kalau malam hari ini bisa bertemu buku-buku semua, insya Allah semoga kita nanti malah saling bersinergi. Kalau dari Trenggalek maupun Mojokerto ada kegiatan, silahkan kami diundang. Insya Allah juga akan ganti menghadiri undangan tersebut. Kurang lebihnya itu Pak, apa yang saya pahami dari GSN dan juga mohon penyempurnaan dari pemahaman saya. Karena saya sendiri mungkin posisi saya sekretaris karena waktu itu dipercaya kalau nguruskan izin-izin itu cepat kayak gitu aja juga. Gitu, motor sembahan word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan berikan. Terima kasih. Akhirnya kita sedikit bisa mengerti tentang IGSN, tapi ada hal yang kita ingin eksplor. Jadi kalau kita mengeksplor tentu saja kita akan lebih jauh ya. Saya melihat pisang ini, kalau kita menanam tumbuhan yang kita lihat buahnya, tapi kita akhirnya tahu bahwa IGSN itu punya buah yang sedap dan dinikmati oleh masyarakat, terutama dalam hal penyembuhan ya. Ini kan masalahnya penyembuhan masih luas banget. Nanti mungkin guru saya Mas Onggo Joyo bisa langsung ikut bergabung karena kalau saya sendiri belum bisa. Ini Mas Bagian Biara juga mungkin bisa bergabung karena pada dasarnya kita memang harus bersinergi. Teman-teman harus bersinergi semuanya dalam hal yang masing-masing memiliki kemampuan. Yang ingin saya sedikit tanya lagi adalah karena proses penyembuhan itu kan banyak macam-macam ya. Apa mungkin kalau beliau punya keahlian kamu umpamanya bekam kering, bekam basah dan lain-lain, pijat juga. Tentu saja ini kan yang umum. Ada banyak cara, banyak strategi untuk. Baik fisik dan fisik teman-teman rajin kayaknya Pak. Nah, itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Tetapi saya hanya ingin mohon maaf teman-teman kalau kemarin kami mengikuti acara kebetulan kami berdiskusi dengan dengan Kementerian Kebudayaan beberapa saat yang lalu, dan kita melihat teman-teman di Tulungagung kemarin mengadakan sertifikasi profesi keris. Ke depan kita banyak sekali sertifikasi profesi. Seandainya nanti itu bisa masing-masing disertifikasi profesikan, itu luar biasa. Saya
agak sering keluyuran di kebetulan pekerjaan di sini agak akhirnya saya diminta tolong ke Jepang, ke Amerika, umpamanya begitu. Saya sering sekali di Jepang. Di Jepang itu ini cerita, sekedar sharing. Sampai saat ini saya masih pegang salah satu perusahaan di Jepang. Dan di Jepang itu orang tidak harus pintar dalam segala hal. Mereka mengambil satu bagian kepandaian yang luar biasa. Dalam ilmu perkerisan kemarin, ada LPK keris yang di Tulungagung. Itu kalau nggak salah ada 14 spesifikasi keris. Begitu juga ada sekian banyak spesifikasi umpamanya penyembuhan. Penyembuhan dengan apa? Jadi kita mungkin, mohon maafkan saya kalau saya salah. Mungkin ke depan kita bisa bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Mas. BNSP saya sudah berhubungan karena BNSP itulah yang mengasih kita sertifikasi profesi. Even kita tukang sambel saja kalau mau kerja di luar negeri itu kita umpamanya sertifikasi profesi ahli sambel pecel. Ini berbeda dengan sertifikasi profesi sambel rejang. Masing-masing ada sertifikasinya. Saya mendengar kemarin diskusi banyak tentang pangrukti keris. Itu salah satu dari sekian banyak profesi perkerisan, dan begitu kita dikasih sertifikasi profesi dari BNSP itu tingkatannya diploma 2. Mungkin teman-teman yang di Solo udah pasti tahu artinya bahwa apa artinya, walaupun kita SD, SMP, saat kita ngeluri kemampuan kita masing-masing tadi itu bisa langsung, kalau di keris langsung kuliah diisi semester 4. Artinya 2 tahun lagi dia sudah lulus menjadi sarjana perkerisan. Begitu juga dengan yang lain-lain. Kami kebetulan di travel, sertifikasi profesi travel, guide, macam-macam itu mereka tidak harus menjadi ahli segala hal. Maka penting sekali umpamanya nanti ke depan teman-teman dari Ikatan Guru Spiritual Nusantara itu mengambil bidang. Saya yakin ke depan Ibu di kesekjenan bisa mengatur. Umpamanya gini, sekarang lagi ada yang pintar jadi petit, umpamanya pijet dengan semacam. Ada yang pijet, ada yang secara tidak langsung tanpa sentuh, ada kan banyak. Itu mungkin disegmentasikan yang jelas, sehingga kita bisa kerjasama dengan BNSP untuk mengasih sertifikasi profesi itu. Karena dokter saja yang masih belajar pasti GP, General Practitioner, artinya dokter umum. Begitu lebih pintar dia, spesialis pembuluh, spesialis kulit kelamin umpamanya. Itu setelah GP. Nah, kita tidak mungkin menjadi ahli dalam segala hal. Menurut kami tidak mungkin ahli dalam segala hal. Maka sama seperti saat ini IGSN mungkin sama-sama dengan teman-teman, mana yang tahu informasi lebih dulu kita saling bagi. Mungkin begitu ke depan. Saya yakin itu akan menjadi lebih cepat dan lebih menjadi sesuatu yang di-upgrade gitu loh. Iya, Pawang juga gitu kan. Mbak Rara itu sekarang memiliki kontraknya. Mbak Rara itu sekarang ke perusahaan-perusahaan di Kalimantan. Perusahaan sahamnya luar biasa banyak. Mbak Rara Pawang Hujan. Betul. Tapi jadi dia umpamanya begini, kalau di Kalimantan itu baru dirapu, dia nggak boleh dihujani. Dia dikasih apa aja, dia tinggal di situ nggak hujan di situ. Dan itu mahal sekali. Maka keahlian seperti itulah yang mungkin kita harus kuatkan. Dan itu boleh. Dan itu real. Maka kami yang belum memiliki banyak pengalaman sebagai spiritual mungkin juga bagus. Termasuk spiritual di Jepang, Bu. Di Jepang itu orang nggak ada agama, nggak ada kategori agama. Tetapi kalau jenengan sejalan
tempat yang paling sibuk sedunia namanya Shibuya Crossing itu. Shibuya itu satu hari bisa 500-600 ribu orang berjalan di situ. Itu ada pura kecil lihat orang semetik bukan pura sih. Ya pokoknya tempat seperti itulah kita untuk hening sebentar. Dan itu luar biasa gitu loh. Termasuk pendoa. Pendoa juga sesuatu profesi yang bagus. Tetapi semuanya ada sertifikasi profesi. Mungkin sebentar lagi sertifikasi ustaz. Gitu. Itu kan memang mulai ada kan. Jadi kira-kira begitu. Saya yakin bahwa pada saat kita menanam buah, pada saat kita membuat organisasi harus kelihatan buahnya. Tidak penting organisasi sebanyak apapun, yang paling penting adalah buah. Yang paling penting dari kita, yang akan dinilai dari kita ke depan adalah manfaat kita kepada masyarakat. Kami bersama-sama juga berusaha untuk itu. Teman-teman Bandeng Wareng ini keahliannya yang saya tahu, beliau mencari situs-situs artefak-artefak leluhur dengan juga jalan spiritual. Jadi teman-teman biasanya melakukan mediumisasi untuk mencari sesuatu, semuanya begitu. Apakah itu salah? Tidak juga. Kalau kita melihat sejarah Kediri, bagaimana Butolo Coyo menjelaskan tentang sejarah Kediri, dan itu jadi sejarah. Nah, kita bersama-sama mungkin bisa begitu. Kita bersama-sama mungkin begitu. Itu juga dengan kita mulai harus siap-siap, umpamanya kalau ada PT GSN di setiap desa, karena tiba-tiba saja Mak itu ada Koperasi Merah Putih. Jangan-jangan Mak itu sebentar lagi aja lembaga, ada desa yang kita bisa masuk masing-masing IGSN ke sana. Mungkin begitu. Mungkin Mbak Wawa akan menambahkan. Monggo Mbak Wawa. Sambil cerita kilo. Sebagian. Ngopo. Apa sinten mau? Motio. IGSN, Ikatan Guru Spiritual ya. Itu kan damel rasa. Gitu. Rasa kan benten-benten. Nah, saat ini lo gak ada pertanyaan. Nopo artine rasa? Rasa sing sak tenane rasa niku. Monggo sinten sing badhe jawab. Sambil sinau buat tenan paran. Kan betul-betul ingat salah toh. Yo kamu sinau. Itu hari yang kali ini. Nggih, kabutan Pak Broso tadi yang aku nggak ada hati. Hati niku mangke wonten ndone ati wonten Kang Sutroso. Pak Broso niku jane jiwa. Kang Sutroso niku jiwa. Jadi intinya itu. Tapi menawi Islam kolbu, kadare tang Islam. Terus kolbu. Terus langsung kadang nyebut kolbu niku keyakinan sing mantap. Alimanu di kolbi niku tiang Islam ngomong niku. Terus rasa niku jiwa. Roh manusia. Nek kula masang tadi hati niku tasih lambaran jobone. Datang jero niku ana namane rasa jiwa. Kula ngaten. Monggo ingkang Bapak monggo itu. Niki biasanya sing paling pinter ngudur rasa menika rencang kula Mas Budi, Mas Rajan Umbara. Monggo. Saking niku wau sampun sungkapi to. Rasa niku kan pun jiwa itu sendiri kan ngaten. Nah, kalau mentok teng mriku lah badhe crita napa pun telat. Niku dicari kan ngoten. Kan wonten sejatine rasa lan rasa sejati. Lah niku monggo. Lah ini kok pun jadi pun jiwa nih Pak. Nah makanya akhirnya manusia ini mempunyai reka, makanya di situ iji ono pang rasa kan ngoten. Tas cabang pang ono pange kan ngoten. Lah intine to pundi? Lah ini di jiwa itu, di jiwa kita pribadi kan ngoten. Lah makanya terus pengembangannya di pang rasa. Nah akhirnya pang rasa itu memberi pang ruwating kan gitu. Nah akhirnya mewujudkan pang ruwating wow.
Nah terus akhirnya mempunyai filosofi pangruating diyu dan segala macamnya di situ kan. Nah itu vokal daripada jiwa itu sendiri. Nyuwun sewu. Kan wonten pangucap ngeten. Pangucap juga. Rasa sejati. Nggih. Rasa sejati mung marang Gusti. Lah terus pundi niku jenengan Nah, ini ngonceki malih. tentang Gusti meniku apabila saya menyikapi itu sejati ini tetap jiwa karena bagus sing ati niku sing kados pundi kan ngoten. Nggih. Jadi mboten enten Gusti yang mana mboten enten. Hanya bagus sing ati ning sejati ning teng pundi kan itu. Nah akhirnya di situ ada pengembangan teng mriku ada siri, ada aluama, sufi, yang mumainah itu kan hanya pengembangan pangnya saja. Lah berarti itu ada di jiwa itu sendiri gitu. Kamu ngaten. Saking kawula. Nggih. Dan bapak sih terus pundi miturut jenengan. Monggo ketawisipun kanca-kanca mriko. Ayo Mas. Sajane Tulung Agung. Sedherek Tulungagung menika satean Mas. Menika Tulungagung. Kersane adil. Iya iya. Derek mawon lho. Kula pangrekam. Pangrekam ya. Artinya kabeh. Ayo Mas. Bang Roso sejati Roso. Jelas ya. Mungkin derek ibu. Sak saged demen tak yo. Mboten nang kontrak niki. Nek klaim itu mengingini bener sih. Pertanyaanipun rasa sejati rasa minggah kawula nggih gak tau ngomong dedeg. Rasa sejati niku kula ora ngenyangi kon yakini. Nek didongengi kon yakini nggih. Jadi kadang timbul raguan. Napa tuku ndak ro apa mawon. Ning nek pun tapi kedai nggih proses sejati riyen. Kan paling boten kan boten jigar. Duwe napa jadung. Nggih. Nuju nang sejatine rasa. Nah sejatine rasa niku pun sumerep. Nek pun sumerep biasane namung nggih lampahi utawi mendel. Mboten menawi ibu saking kawula menawi saking bapa. Niku mawon. Nek Kang Mas Joyo Onggo Joyo menika memang basane sanepan. Rasa sejati ini rasa berarti wis nganggoni. Wis ngerti. Lek wis ngerti gelem enek sing iso nglakoni, lek ra iso nglakoni meneng mendel. Menika kok nggih sami. Karena ternyata kalau malih anu Mas Juwanti di dalam beberapa ilmu teologi kebetulan rodok ngomong teologi, tapi kita nggak ngomong agama, ngomong teologi. Dalam ilmu ketuhanan kalau kita sudah ketemu rasa sejatine rasa, itu kan ingkang jenengan wedher wau pas kula wonten mriku. Sangkan paraning dumadi karena rasa sejatine rasa itu kata kita sudah bertemu dengan Bimo kecil. Pada saat Bimo besar, makrokosmos kita bertemu dengan mikrokosmos. Pada saat badan kasar kita sudah bertemu dengan roh suci yang melindungi kita, mungkin dosane Roh Kudus atau roh suci atau apapun itu. Dan kita sudah mencapai pada saat kepada pengendalian diri. Pengendalian diri itu kan ada dua. Ya, yang seperti yang diatur oleh Romo Onggojoyo. Pengendalian diri kita itu melakukan atau pengendalian kita itu diam. Saya lagi teringat dengan kitab Sutasoma. Dalam kitab Sutasoma itu Sang Sutasoma suatu saat bertemu dengan harimau yang sangat lapar. Harimau yang sangat lapar itu mau membunuh
sapi yang memiliki anak yang masih menyusu. Bagaimana dia bersikap? Sapi betina yang mau dimakan atau dimangsawi harimau itu mempunyai anak kecil, tapi gitu juga kalau dia menolong sapinya, harimaunya mati karena dia nggak makan. Pada saat dia menolong salah satunya, maka salah satunya ada yang mati. Kalau dia membiarkan sapi dimakan oleh harimau, anaknya mati. Pada saat sudah ketemu dengan rasa sejati, maka dia mengorbankan diri. Pengorbanan itu adalah yang paling tinggi yang saya sementara ini percaya. Jadi sama seperti panjenengan mengorbankan diri hari ini, malam ini ke sini, mengorbankan waktu, tenaga dan lain-lain. Jenengan berkunjung ke berbagai tempat. Sesungguhnya itulah pengorbanan diri. Namanya layanan, pelayanan. Itu tercapai pada saat rasa sejati ketemu dengan sejati rasa. Panjenengan dandan ala orang yang miring menurut orang-orang lain. Itu kan bukankah itu pengorbanan? Semua hal sama seperti hari ini, mulai dari zaman Abrahamik, even orang pertama yang mengalami pembunuhan itu dari pengorbanan kan, Habel dan siapa itu ya pengorbanan. Sesungguhnya itulah kalau sudah ketemu rasa ada dua tadi, diam itu juga salah, buat juga salah, diam itu juga benar, buat juga benar. Sesungguhnya benar dan salah itu adalah sikap dan kacamata. Mungkin dalam menit awal. Mungkin Romo Johan juga dinambahkan dulu mas. Ngapunten, Romo itu menawi kula ngocaibah sejati harus sejati rasa. Jadi sejati rasa niku suatu bentuk yang diterima oleh rogo yang belum terafiliasi, jadi masih pengaruh nafsu. Sejati rasa, kalau rasa sejati adalah suatu petunjuk yang sudah didapat dari Sang Pencipta, itu melalui ingsunnya. Nah, ingsun itu nanti dimanifestasi ke sejati rasa tadi. Jadi manusia itu ada sekat, ada filter. Dia sudah dapat petunjuk rasa sejati dari Sang Pencipta. Gini, misalkan kita mau menyembuhkan orang, nanti dia menunjuk dengan rasa sejati, ingsunnya dikasih petunjuk sama Sang Pencipta, beri gambaran dan luntas gitu. Jadi rasanya masih berguna, dia olah. Nah itu. Jadi bagaimana dia menerima petunjuk dari Yang Maha Kuasa melalui ingsunnya, melalui rasa sejati. Kalau saya begitu, jadi kalau sejati rasa itu masih untuk vulgar, jadi masih dipengaruhi oleh kasar dari nafsunya. Karena apapun petunjuk dari Yang Kuasa itu tidak bisa langsung ke rogo, pasti melalui ingsunnya. Karena istilahnya ingsun itu dengan Allah atau Tuhan itu serupa kita sama. Ingsun kita itu tidak butuh makan, minum, dan lain-lain tidak butuh. Jadi serupa tidak sama ya. Kalau Allah mungkin bulatnya sangat istimewa, bulatnya. Mungkin ingsunnya masih betot-betot. Jadi tidak sama. Cuma Allah tidak makan, ingsun juga tidak butuh makan. Allah tidak tidur, ingsun juga tidak begitu. Yang butuh tidur itu rogo itu tadi, yang masih gundelan sejati rasa. Mungkin begitu Pak Begitu. Mohon maaf kalau saya keliru. Monggo. Nuwun sewu kula tambahi. Bentenipun pola rasa kali sambung rasa. Ngapunten. Kalau pola rasa itu kan bersifat individual tuh. Jadi pribadi. Pola rasa. Kalau sambung rasa itu misalkan hubungan antara habul minanas. Kalau sambung rasa kan habul minanas. Kalau
ngolah rasa itu hubungan Allah, misalnya hubungan sama sang cipta, sama kolek itu ngolah rasa. Jadi bentuk ngolah rasa itu macam-macam Bu. Mungkin dari bapak-bapak ada yang melalui semedi, hening, melalui wirid, itu ngolah rasa. Jadi sebuah tata cara mendekatkan kepada sang cipta. Jadi istilahnya itu laku spiritual. Itu laku spiritual itu ngolah rasa itu. Dari setiap individu mungkin lain. Mana yang dimantapi, mungkin mantap dengan heningnya, dengan semedinya, dengan wiridnya. Jadi tidak bisa disamakan. Gitu Bu. Mohon maaf Bu Bapak. Hilang. Monggo Mas. Kanca-kanca niki diskusi bebas. Sinau bareng. Mas sinau bareng Mas. Lek wae ning mriki kadang boten di. Lah ora gue saestu. Saestu. Galek niku sinau lah. Balik malih. Bapak Tio. Mangke pun supe lho, foto-foto nggih sakderenge yang. Oh nggih. Ya kenang-kenangan. Nggih. Moga Sambung rasa ini sebenarnya ya seperti ini Nak menurut saya. nah ini sambung salah. Ini Manusia dengan manusia. ya. Kita di sini korban narasi sing Jadi niki wonten jalan kula mboten nate ngeten. Sampun ngantuk napa? Napa diterusaken seperti? Bensin ya loh Mas. Pokok dengan Nggih, sederek kadang kawula ikatan guru spiritual Nusantara ingkang kawula hormati tuhu dinten dandu punika kula bener-bener mendapatkan sederek-sederek dulur-dulur para ingkang mangke badhe kawula sinaoni lebih dalam lagi bersama-sama panjenengan. Terus niki napa menika sedaya saking Tulungagung? Boten. Oh ngaten. Solo Blitar. Lah, kenapa kok anu? Pundi Bu? Lodaya. Nah, sejatasipun kan ngaten Mbah kula Lodaya. Sebagian daerah kawula Lodaya. Sejatasipun ngaten menawi sambung rasa. Iki sadurunge bar. Kita kalau belajar masing-masing nanti ilmunya atau langkahnya terlalu panjang waktu yang akan kita ambil. Tetapi terus bunyi saderengipun kita tutup. Lek jenenge dulur itu untuk kenal nggih. Maka kula pengin saderengipun ditutup mulai kengkang Mas ngenalne diri setunggal asli saking pundi terus niku asli saking pundi terus syukur-syukur nek mangke mempunyai keahlian apa ngoten kita sama-sama belajar ngoten nggih. Karena itu penting. Ngoten Mas. Ngoten mawon rumiyin. Lagi monggo Mas. Ayo Mas, monggo Mas. Ini apa Mas? Oh, Mas Bulino. Monggo. Kian kenal, monggo Mas. Monggo lho kopi. Nggih. Monggo Mas. Nanti mawon. Asmane sinten? Niki alinipun anu Bapak Jaranan. Oh, nggih. Saking Kaligoro Mas Devi. Oh, Mas Edi. saking pundi? Saking Kaligoro Blitar. Oh, Kaligoro Nggih, Blitar. Kaligoro nggih. Jaranan nih. Nggih, anu Jaranan nih. Nggih. Nah, ini penting ya. Kata mau betul apa keahlian pun jaranan karena penting. Jaranan adalah salah satu seni yang akan kita lindungi sama-sama. Trenggalek maupun Banyuwangi sekarang lagi berebut BPTB warisan budaya tak benda Turunggo Yakso. Jaranan tadi apa Mas Mani?
Anak-anak lah. Oh, bener apa ora iki kalau anu jaranan kan banget. Jaranan burung, jaranan Panderewe. senderewe. Itu kenapa jaranan? Ekon. Karena nah niki Mas Ibu Sekjen. Maksud kamu ngeten. Kita mulai belajar bersama-sama. Memang betul semuanya kita bisa. Tetapi ternyata pada saat kita mengajukan WPTB, kita sebenarnya sudah ada beberapa WPTB, warisan budaya tak benda. Jaranan itu ada macam-macam, Bu. Ada burung, senderewe, legon, dor, tronggoyakso yang paling sepuh lah, salah dor, burung lah, salah. Mereka memiliki spesifikasi sendiri-sendiri. Dan mungkin ke depan kita akan perlu ahli seperti itu. Sama seperti keris. Tanggal 25 November keris akan dipusatkan keris akan pengakuan UNESCO kepada keris akan dipusat di Trenggalek, dan kita akan ada di sana dalam banyak hal. Kalau seandainya ke depan ada kita sudah menjadi kurator keris umpamanya, kalau seandainya ada pameran keris di Inggris, ada pameran keris di Brunei, ada pameran keris di Jepang, kita bisa loh menjadi kuratornya, dan itu ada profesi loh ya, profesi yang mahal. Makanya sama Mas, kok aku uri-uri jaranan kok minder toh? Nggak perlu, itu sesuatu yang luar biasa. Terus Mas Sinas mana? Mas Hadi, saya yakin panjenengan adalah ditunjuk oleh semesta untuk nguri-nguri jaranan. Jaranan apa? Nopo mawon, nah nopo mawon mungkin dispesifikkan, Bu. Kersane napa? Kersane kita ahli dalam satu bidang. Ya ke depan bidang yang banyak nggak apa-apa, tapi ahli itu biasanya hanya satu. Kalau spesialis jantung ya jantung pembuluh. Banyak boleh, tapi spesifiknya nanti kelihatan. Mas Hadi matur suwun dulu. Oke, Ngapunten iki kula kenale mawon nih. Ingkang niki Pak Purnomo Sains Darjo. Nggih, beliau seorang marinir aktif dinas di Pasmar. Jangan-jangan ketemu kemarin? Ya, di Pasmar 2 Gedangan. Belum ya? Ya mungkin dia punya keahlian pawang hujan, Pak. Jadi sudah sering sama komandan tuh kalau ada event pencarian batalion, beliaunya dipanggil untuk merang hujan. Nah ini, terima kasih, ini Pak Purnomo yang masih dinas di marinir. Yang ini Ki Aryo Kusumo. Ini aja. Ini Mas Aryo Kusumo dari Solo. Dia ketua Padepokan Singaladuni. Dia ketua Padepokan Singaladuni. Jadi seorang spiritual dan supranatural Tuhan. Ini Mas siapa? Mas Septian juga dari Solo. Dia seorang ahli pengobatan melalui prana. Nah, ini melalui prana. Jadi mohon maaf, Dedek perlu dijelaskan. Ya Alhamdulillah IGSN sudah berkolaborasi dulu dengan Rindam Paglang ya. Sana sudah juga sebagai pengobatan dan juga baksos yang lain. Dan untuk Patio, ya saya jelaskan sedikit tentang spiritual. Spiritual itu memang jalan yang dicari untuk mendekati kepada Allah. Tapi pada Tuhan, entah spiritualnya caranya gimana itu tidak tahu. Yang penting itu jalan untuk mendekatkan diri pada sang pencipta itu spiritual. Kalau supranatural itu adalah hasil dari spiritual tadi. Jadi supranatural tidak sama. Ya ada yang orang anti kebal. Prana itu adalah supranaturalnya, tapi spiritualnya itu. Terima kasih, saya Pak Juwandi. Tidak punya kemampuan apa-apa. Terima kasih. Monggo Bu. Ingat ini, ingat ini taganya yang tahu. Oh, betul. Oh, langsung praktek ya. Ingat ini lagi lodoyo, pijat kemampuan. Nah, itu perlu diturunkan Bu, perlu diturunkan kepada teman-teman kita yang masih muda-muda itu Mas. Kuat kok, mungkin diturunkan mawon. Pak Guduk kan. Bu Sulis, monggo Bu Sulis. Nah, itu Bu Sulis sebagai sekjen kita, beliau sebagai kadri hukum di Rumah Sakit Dr. Rizka, dan seorang advokat dan seorang konsultan medis dengan titel yang melekat
dokter mau profesor tadi, dokter advokat Sulistini SH MH Cimet KMK. Terima kasih. Gelarnya banyak. Itu luar biasa, penting sekali, sangat penting itu karena orang mengakui sekarang berdasarkan legalitas. Karena kita sekolah dhuwur, kalau nggak dibuktikan nanti kayak Pak Jokowi jari ini, itu kan jari ini tidak punya ijazah. Kalau ibu yang berjilbab merah, Sinta Asmani, jenengan pink, Bu Indra. Bu Indra lagi mau dibunuh. Tulungagung ji, asli Tulungagung ini mau ji. Beliau pencetak dokter. Guru, nah. Pencetak dokter. Oke. Berarti kalau memang seperti itu yang kita katakan tadi benar kan? Artinya bahwa penyembuh atau itu harus ada sertifikasi profesi. Mohon izin Bapak Tio. Memang konsep saya Pak target itu kan sekarang di Undang-Undang Kesehatan itu kan ada peluang kesehatan tradisional. Ya. Jadi sempat kemarin mimpi kita itu adalah gini, kalau di Rumah Sakit Bali itu yang malah lebih Bangaya Bu, terutama khususnya di Rumah Sakit Bangaya itu. Malah yang masyarakat itu kalau suruh milih yang pengobatan tradisional. Jadi kalau memang bisa berprofesi, kompetensinya dijaga kan bisa kolaborasi. Betul. Memang sudah saatnya juga rumah sakit itu buka poli-poli tradisional. Jadi bisa dikolaborasi tidak hanya pengobatan medis, tapi malah non medis itu kan juga menjaga tubuh nggak kena kimia terus. Betul. Kalau di Bali namanya, kalau kita ngopi gini dikasih cetek ya. Saya di Bali mulai tahun 90. Jadi sedikit banyak mengerti rumah sakit yang menerima itu namanya Rumah Sakit Bangaya. Jadi sudah ada poli yang yang secara niskala Pak. Itu bisa didiagnosa. Diagnosanya bukan hanya dengan X-ray tetapi dengan diagnosa prana. Mungkin semacam itu. Jadi, Ibu, pangapunten itu Asmani Buanti dari beli sini. beliau juga ini Pak ahli masaknya juga khas, uri-uri budayanya juga. Kalau mau pesan berkat tradisional yang nuansanya benar-benar berkat, karena ini kita segone kepiar, ada serundengnya itu udah kan. Kalau makan nasi kotak itu udah rasanya enggak enak ya Pak ya, bebas gitu ya, apa biasa itu. Tapi kalau sudah masakannya Mbah Kemi, Bu Kemi, sama Bu Banti itu baru nemu. Baru nemu rasa yang memang berkat gitu. Dan saya promosi ya Bu ya. Itu bukan promosi. Saya itu luar biasa. Iya. Kemarin sekitar beberapa hari yang lalu di Trenggalek juga lodo itu sudah kita mau WPTV kan loh. Jadi lodo nanti bukan milik Tulungagung pokoknya begitu. Jadi kalau jenengan punya keahlian seperti itu Bu, itu juga suatu saat perlu dilalui, dikembangkan menjadi sesuatu yang besar. Apa sih BPTV? Warisan budaya tak benda. Itu memiliki itu ke depan hampir seperti hampir seperti Haki Mas. Mungkin seperti itu. Jadi ke depan mungkin kalau sudah seperti itu bagus sekali. Saya akan mengenalkan Ben Cepet Mawon. Ini teman saya yang Songgo Uang itu. Dia YouTubernya Bandeng Wareng. Jadi di Bandeng Wareng kalau jenengan Pirsani ada banyak kegiatan dan beliau yang tukang setting, tukang macam-macam, pediam dan tukang shooting gitu. Nah, yang kalau bisa dilihat di petualangan Bandeng Wareng itu adminnya beliau. Sudah mulai bukan monetisasi tapi sudah menghasilkan uang sedikit-sedikit. Karena ke depan itu. Terus sampingnya, ayo Mas, kenalkan langsung. Pak Jamil. Saya Mas Jamil, saking Bandeng Wareng, Gandusari Trenggalek. Profesi tidak punya ini, tidak punya profesi. Kalau yang sampingnya Kawula dereng tepang, monggo dipun tepangaken. Mas Roman nggih, Mas Roman Jombang.
Tidak apa-apa. Karena profesi doa juga profesi. Ji. Ji. Sampingipun Mas Sinten? Mas Daud saya pundi? Jombang ugi. Kali ibu nggih. Oh ji. Mas Sinten mau hakim Mugalan Trenggalek tapi ya turun aku Mas. Dipertembangaken kula Mbah Ono. Mbah Wono. Mbah Wono. Aku perkerisan. Tusan Aji. Napa anu nih Mas? Nama NTJ. Pro edukasi. Oh, itu Tulungagung berarti nggih. Karena di Trenggalek ada 5 Banyak. ada Parikesit, ada Patrem, ada macam-macam di Trenggalek nggih. Nah, sampingnya monggo Mas, kenalkan jenengan. Ini ahli banyak hal. Kepangakan kula Taufik saking Kampung Wareng saking kelas 9 kap. Kemudian DPE. Mereka kalau di Kampak ada putri ngerit dan macam-macam beliau ahlinya. Nanti bisa dilihat di Google tentang putri ngerit. Asli Kampak Trenggalek. Monggo sampingnya Mas Yoko, dikenalkan diri. Rahayu sayanipun. Ayu. Kepangakan kula Aryoko saking Trenggalek. Aslinipun pegunungan Pule. Terus dari Trenggalek perjalanan sekitar 1 jam 30 kilo lah. Itu dinginnya lebih dingin dari sini. Untuk keadaan yang malamnya. Seperti itu. Untuk aktivitas sehari-hari sebenarnya dulu admin, sekarang uyar-uyur. Sekarang uyar-uyur ataupun kalau spesifiknya listrik. Seperti itu. Beliau kontraktor listrik di berbagai tempat. Ya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu, kula Andi saking Trenggalek. Kawula tasik belajar saking sinten kemawon sing kula anggap sampun ikhlas pun kebudayaan Trenggalek, kebudayaan Jombang, kebudayaan apa mawon. Profesi ahli lantai. Ya baik pun yang bikin anu, kalau jenengan dia punya profesi yang ahli bikin lantai yang super keras itu apa Mas namanya? Epoksi. Jadi dia bikin lantai yang kalau kita di luar negeri itu kan lantainya bening tapi peret dan sangat keras. Dia ahlinya. Banyak proyeknya di luar sana tapi beliaunya merendah banget. Ayo Mas, monggo sampingi. Rahayu. Oh, 15 sore biasa tangdir abad. Sambutan profesi lugu pikir gitu. Itu pengekspor akeh. Nah, kawula pengen kenal nih gini Mas. Di Pantai Mareng kita memiliki banyak profesi. Saya sangat menghormati beliau. Sekolah tinggi penting. Beliau tidak sekolah tinggi. Tetapi secara ekonomi dia sangat mampu. Dia ekspor Trenggalek Gemstone. Jadi ake-ake yang dia punya karyawan banyak yang setiap hari bikin ake Mas. Berbagai macam ake. Diekspor ke India, ke Singapura, ke Mesir. Jadi kadang-kadang profesi yang kita tidak pernah malu. Bahasanya piyambake pun gaene putusan turut alas Mas, seluruh ake. Tapi beli aja puluhan kintal itu dipotong-potong. Jadi kan ake diekspor. Dia ahlinya. Walaupun nggak banyak bisa ngomong beliau, dia bukan tukang ngomong seperti saya, tapi dia sangat kaya banget. Kaya ilmu maksudnya. Monggo Mas. Rahayu. Aktivitas itu wonten CCTV. CCTV itu kang Ican. Nyuwun kartu nama. Nah, itu penting. Langsung dapat proyek ini. Wah, ini langsung proyek ini. Oh, lantai juga langsung dapat proyek.
Nah, begitulah harusnya. Nulis nih nanti lantai langsung. Nah, rumah sakit di airport juga dia sering rawat proyek. Iya. Pas pinggir rumah itu pecah-pecah. Mau dua Pak. Rahayu, lo paling asmo apa? Pulau, jadi saya mau ngamun kan. Kan itu lebih nanti mesti awal kita ada catat berinteraksi sama semua masuk. Luar biasa. Rahayu. Lo Mbak Maya Sari. Denganipun Andi. Keahlianipun banyak tapi masih belum mau jadi rekan. Masih Maya. Di gunung saya kenalkan. Yang di samping tadi sudah tak kenalkan Kang Onggo Joyo, beliau pemimpin dari Onggo Joyo, Bandeng Wareng yang seragamnya sesungguhnya anggotanya ratusan juga, banyak. Cuman hampir 1000 Mas ya. Cuman sekarang yang datang ya yang longgar-longgar saja di tempat asli Trenggalek. Yang sampingin kulo Mas Rakian Umbara sama sekolah wonten Karesian wonten Probolinggo. Agama kepercayaan yang dipilih adalah Kapitayan dan beliau sudah KTP-nya sudah berubah menjadi penghayat dan itu saya apresiasi karena menjadi orang minoritas itu nggak gampang. Nanti kita akan bikin sarasian seminar bagaimana menjadi bertahan menghadapi badai menjadi minoritas. Mungkin bisa kita bikin seminar begitu. Terima kasih kawula piyambak Tio lagi galek kawula dados belajar tasik sinau ditunjuk konco-konco digesokne dados ketua kadang dekat Dewan Budaya dan Adat Trenggalek. Matur nuwun, monggo menawi badhe foto-foto saderengipun lek pun ngantuk. Monggo. Wonten mriki mawon nembe kersane sae. Ingkang ngajeng lungguh mawon wingking rada sedongkok ngaten sing lanang-lanang mburi, putri-putri wonten ngajeng. Ngaten. Kang Wawan sing bagian fotografer mangke dihitung. Mbak, coba depan.